Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Anggrini Sulistia, mahasiswi Prodi PGSD dengan NIM 202180106. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem peredaran darah pada manusia. Saya akan menjelaskan terkait poster yang saya buat pada materi tersebut. Nah, apa sih itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah itu ada berapa macamnya, ada berapa jenisnya, dan bagaimana sih proses yang terjadi pada sistem peredaran darah, dan komponen-komponen apa yang terdapat pada sistem peredaran darah, serta bagaimana cara pencegahan gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, untuk menjelaskannya, simak videonya. Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem organ yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh. Sistem peredaran darah juga merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskuler dibentuk. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh, dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Pertama, darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel dan karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Kedua, yang diangkut adalah nutrisi yang baik berasal dari pencernaan seperti lemak, gula, dan protein dari saluran pencernaan dalam jaringan masing-masing untuk mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan mereka, diproses atau disimpan. Metabolit yang dihasilkan atau produk limbah seperti urea atau asam urat yang kemudian diangkut ke jaringan lain atau organ-organ ekskresi yaitu ginjal dan usus besar, juga mendistribusikan darah seperti hormon, sel-sel kekebalan tubuh, dan bagian-bagian dari sistem pembekuan dalam tubuh. Sistem peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka artinya dalam peredarannya darah dan cairan lainnya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Darah menuju jaringan tanpa melalui pembuluh. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam tubuh. Sistem peredaran darah terbuka terdiri dari jantung yang merupakan pusat peredaran darah, sejumlah sinus atau rongga, dan sejumlah arteri. Pada sistem peredaran darah terbuka terdapat 4 jenis arteri, yaitu arteri optalemik, 2 arteri antena, 2 arteri hati, dan arteri dorsal abdominalis. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup artinya sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah ini, darah diedarkan melewati arteri dan kembali ke jantung melewati vena. Jantung dan saluran darahnya memiliki katup sehingga darah tidak mengalir kembali ke jantung. Aliran darah disebabkan oleh kontraksi lengkung jantung. Selanjutnya, proses peredaran darah. Proses peredaran darah bertujuan untuk mengedarkan darah yang mengandung nutrisi untuk setiap sel-sel tubuh. Proses peredaran darah memiliki jalur tersendiri. Berdasarkan jalur dan zat yang dibawanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Tahapan pada proses ini dimulai saat darah dipompa oleh jantung bagian bilik kiri atau ventrikel kiri, akan masuk ke aorta dan arteri, selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh. Dari kapiler seluruh tubuh ke venula, dilanjutkan ke vena dan vena cava, dan akhirnya masuk ke jantung lagi pada bagian jantung serambi kanan atau atrium dexter. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Proses peredarannya dimulai saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan atau ventricle dexter, keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Pada paru-paru bagian alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru darah kembali menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serambi kiri. Selanjutnya, komponen utama pada sistem peredaran darah. Ada 3 komponen penting yang masing-masing saling berkaitan. 3 komponen ini mengatur jalannya pengangkutan dan penerimaan kembali darah ke dan dari seluruh tubuh. Yang pertama, jantung.
Jantung adalah organ paling vital dalam sistem peredaran darah manusia yang fungsinya memompa dan menerima darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah pipa elastis yang menjadi bagian dari sistem peredaran darah manusia. Pembuluh darah berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebaliknya. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Vena membawa darah yang miskin oksigen atau penuh karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Dibandingkan arteri, vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Kapiler bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Yang ketiga, darah. Darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen dan sari makanan atau nutrisi akan sulit mencapai seluruh bagian tubuh. Darah terdiri atas beberapa komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah bertugas mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembekuan darah, dan bahan kimia seperti hormon dan protein. Sel darah merah bertugas membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sel darah putih bertanggung jawab untuk melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Keping darah yang memiliki peran penting proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Selanjutnya, fungsi sistem peredaran darah yaitu mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang, mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh dari sistem pencernaan dan membawa sisa metabolisme ke ginjal untuk dibuang, mengangkut hormon, mengangkut sistem kekebalan tubuh, dan mengatur suhu. Selanjutnya, gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Ada beberapa gangguan yang perlu diwaspadai, yaitu seperti serangan jantung, hipertensi, stroke, aterosklerosis, iskemia, trombosis vena dalam, varises, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pencegahan pada gangguan sistem peredaran darah. Untuk mencegah terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah yaitu dengan menjalani pola hidup sehat, dengan rutin berolahraga, berhenti merokok, serta mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan membatasi asupan garam.